Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya memulai presentasi ini dengan pernyataan bahwa penyusunan proposal penelitian sebagai rangkaian tugas akhir seorang mahasiswa merupakan salah satu tugas yang amat menantang. Untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, dengan sukses, mahasiswa harus bekerja secara mandiri, berdisiplin, dan didukung oleh keterampilan tertentu. Pertama, mahasiswa harus terampil menulis dalam kalimat yang bernas, dalam paragraf yang efektif. Kedua, mahasiswa harus memiliki pemahaman yang baik tentang seluk-beluk penelitian, khususnya metode penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukannya, termasuk juga tata tulis ilmiah. Ketiga, mahasiswa harus memiliki daya imajinasi yang memungkinkannya untuk menyusun kerangka pikir penelitiannya. Karena di sini dibutuhkan kemampuan imajinatif. Keempat, mahasiswa mesti sabar dan luwes dalam berinteraksi dengan pembimbingnya. Oleh karena bagaimanapun juga, pembimbing adalah mitra dalam rangka kesuksesan menyusun proposal penelitian. Berikut ini tayangan tentang anatomi proposal serta proses penyusunannya. Selamat menyaksikan. Penyusunan proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan disertasi. 1. Proposal penelitian merupakan dokumen yang berisi justifikasi, alasan pembenaran, dan rencana kerja. Kita mulai uraian dengan proposal sebagai justifikasi. Yang pertama, harus ditegaskan bahwa topik penting dan mendesak untuk diteliti. Oleh karena peneliti akan terlibat dalam waktu yang cukup lama, mengeluarkan biaya untuk itu. Oleh karena itu harus ditegaskan bahwa penelitian yang dilakukan sebanding dengan tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan. Ada yang bercanda bahwa penelitian penting dilakukan, jika tidak maka dunia akan kiamat. Oleh karena itu, pembaca perlu diyakinkan akan pentingnya, akan kemendesakan dari topik. Untuk itu, perlu ditunjukkan data atau fakta yang menyentuh hati. Sebagai contoh, jika penelitiannya berkaitan dengan pendidikan, maka data tentang pendidikan di Indonesia yang menempati peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang dan kualitas guru yang menempati peringkat ke-14 dari 14 negara merupakan sebuah informasi yang sangat menggelisahkan. Sama menggelisahkannya dengan data berikut. Daya saing tenaga kerja di Asia Pasifik pada tahun 2018, di mana Indonesia menempati tempat yang tidak begitu menggembirakan. Data bisa juga ditunjukkan dalam bentuk foto. Seperti foto berikut,
menggambarkan bagaimana masyarakat kita, khususnya remaja, memiliki kepekaan estetis yang begitu rendah. Ini adalah bangunan ruko yang baru yang tiba-tiba sudah dipenuhi dengan grafiti liar. Sebuah cerminan dari ketidakpekaan terhadap keindahan. Yang kedua, topik memungkinkan untuk diteliti dari segi teori, dari segi daya dan dana. Topik itu memungkinkan untuk diteliti, diberi penegasan. Yang ketiga, topik menarik minat peneliti. Oleh karena seperti disampaikan tadi, peneliti akan terlibat dalam waktu yang cukup lama dalam sebuah penelitian. Keempat, temuan orisinal akan dihasilkan khususnya penelitian untuk tingkatan disertasi. Temuan baru akan dihasilkan dengan penelitian itu. Apakah yang dimaksud dengan temuan orisinal dalam hal ini? Bila memenuhi minimal salah satu kriteria berikut ini: menemukan bukti yang mendukung atau menolak teori atau model tertentu. Yang lebih dalam dari itu adalah menemukan metode penelitian baru. Dan yang ketiga adalah menemukan teori atau model baru. Sebuah disertasi seyogianya sampai pada titik ini. Sampai pada menemukan teori atau model baru. Proposal sebagai rencana. Sebagai rencana, proposal menguraikan mengenai bagaimana metode penelitian dilaksanakan, jadwal pelaksanaannya, serta rencana pembiayaan. 2. Proposal merupakan dokumen untuk dinegosiasikan. Dinegosiasikan dengan siapa? Tentu saja dengan pembimbing. Oleh karena pembimbing merupakan bagian dari penulisan karya ilmiah berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Karena itu mahasiswa harus bersiap untuk melakukan revisi, mengajukan kembali, merevisi, dan seterusnya. Proses ini tentu saja merupakan proses yang melelahkan, kadangkala menimbulkan frustrasi dan kekecewaan, tapi itulah dinamika penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Bisa jadi terjadi seperti gambar ini. Draft yang diajukan ditolak secara mentah-mentah, sehingga membuat frustrasi. Bahkan kadang-kadang mahasiswa merasa seperti dilecehkan, seperti gambar berikut ini. Nah, tentu saja tidak semua kejadian seperti itu. Ada juga yang berlangsung seperti gambar berikut. Berjalan dengan mulus. 3. Sebelum disetujui oleh pembimbing, maka proposal itu belum boleh diseminarkan. Oleh karena itu, persetujuan pembimbing merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum draftnya
sebelum naskahnya dipresentasikan dalam seminar. Hal ini tentu juga merupakan momen yang penting, momen yang mendebarkan bagaimana mendapatkan persetujuan pembimbing yang diilustrasikan seperti gambar berikut ini. Ya, jadi mahasiswa memerlukan persetujuan pembimbing dalam proses seminarnya. Bila semua sudah oke, mahasiswa kemudian tampil dalam sebuah seminar. 4. Proposal pada dasarnya merupakan cikal bakal dari bab 1, 2, dan 3 skripsi, tesis, atau disertasi. Oleh karena itu, seyogianya sejak awal tulisan diperbaiki sehingga dengan demikian dapat dengan mulusnya ditransfer menjadi bab 1, bab 2, dan bab 3. Tentu saja ketika masih proposal harusnya belum disebut sebagai bab, oleh karena belum merupakan laporan. Sarannya kepada mahasiswa adalah sejak awal perbaiki tulisan sehingga tidak mengalami kesulitan ketika akan ditransfer menjadi bab 1, bab 2, dan bab 3. Elemen utama proposal. Judul, latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, kajian pustaka, metode, jadwal, dan biaya. Kita mulai dengan judul. Pada tahap ini, judul masih merupakan judul pengarah, working title. Meski demikian, sudah harus jelas dan mengarahkan. Jelas lingkupnya, jelas jenis penelitiannya. Pada perguruan tinggi biasanya sudah ada panduan bagaimana membuat judul yang dianggap tepat, baik dari segi panjang kalimatnya maupun hal lain yang berkaitan dengan judul yang baik, yang jelas dan mengarahkan. Latar belakang, pernyataan masalah, dan pertanyaan penelitian biasanya dirangkum menjadi satu kesatuan. Latar belakang pada dasarnya menjelaskan mengapa penelitian yang akan dilakukan penting dan mendesak. Oleh karena itu, mahasiswa harus menulisnya dengan baik, mudah dipahami, sehingga pembaca tertarik untuk membaca bagian selanjutnya. Uraian tentang latar belakang disarankan bermula dari hal yang bersifat umum, kemudian mengarah ke hal yang bersifat khusus. Jika penting, apa pentingnya secara umum dan apa pentingnya secara khusus. Gambar ini menunjukkan anatomi sebuah penelitian di mana latar belakangnya mengerucut ke inti penelitian. Sebaliknya, simpulannya justru menyebar keluar. Pernyataan masalah yang biasa juga disebut problem statement adalah kesenjangan apa yang harus ditutupi atau masalah apa yang harus dipecahkan. Pentingnya masalah karena pentingnya penelitian karena ada masalah. Masalah itu terjadi jika apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang disebut dengan kesenjangan. Ketika yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah lainnya das Sollen dan das Sein yang tidak menyatu pada satu titik.
kesenjangan yang terjadi kemudian dirumuskan yang berujung pada pertanyaan penelitian. Ada juga penelitian yang tidak melanjutkannya dengan pertanyaan penelitian, oleh karena pada perumusan masalahnya sudah sangat jelas, sudah bisa menjadi pengarah. Pada penelitian yang menggunakan pertanyaan penelitian, itu akan lebih menjelaskan, akan lebih mengarahkan peneliti dalam melakukan kegiatan berikutnya. Pertanyaan penelitian hendaknya bersifat spesifik, terarah, dan dalam, yang bersumber dari problem statement tadi, yang bersumber dari pernyataan masalah. Mahasiswa disarankan untuk mempelajari laporan-laporan penelitian untuk melihat bagaimana pertanyaan penelitian dirumuskan. Berikutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka berisi konsep kunci yang berkaitan dengan topik. Jika misalnya topiknya tentang kekreatifan, maka kekreatifan didefinisikan secara jelas, kemudian diberi uraian yang memberi pemahaman yang komprehensif terhadap kekreatifan. Lalu kemudian diungkap temuan sebelumnya yang relevan dengan topik. Dalam contoh tadi, maka temuan apa yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya tentang kekreatifan dan apa yang belum terjawab. Dengan demikian, kajian pustaka sangat penting untuk memuat temuan sebelumnya ini karena merupakan kondisi apa yang terjadi pada waktu penelitian itu akan dilakukan. Berikutnya adalah pada kajian pustaka biasanya dibuat kerangka konseptual yang merupakan kerangka teoritis yang dibangun oleh peneliti tentang topiknya. Biasanya dalam bentuk deskripsi yang kemudian diskemakan dalam bentuk gambar sehingga jelas kelihatan hubungan antar konsep dalam kaitannya dengan topik penelitian. Kajian pustaka seyogianya mencerminkan state of the arts yang berkaitan dengan topik. Apa yang dimaksud dengan state of the art bisa dilihat pada gambar berikut. State of the art adalah kembangan mutakhir dari bidang ilmu. Tanda panah ini menunjukkan tren perkembangan dari sebuah ilmu. Titik-titik yang berada di ujung tanda panah dipandang mengikuti state of the arts dari ilmu itu, mengikuti tren mutakhir dari ilmu itu. State of the arts di Indonesia akan menjadi kembangan mutakhir. Nah, ada pertanyaan, ini ada titik merah di belakang, mengapa di situ? Itu maknanya topik itu sudah ketinggalan zaman, tidak mengikuti tren state of the arts. Ini ada titik hitam yang berada di luar. Titik hitam itu bermakna bahwa topik tersebut berada di luar bidang ilmu yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dengan mengikuti perkembangan topik yang akan diteliti, seyogianya berada di ujung tanda panah, seperti yang terlihat pada gambar. Pada kajian pustaka juga tercermin keunikan, kekhasan dari topik yang diteliti.
Juga pada kajian pustaka seyogianya tercermin justifikasi terhadap metode yang dipilih. Dan tidak kalah pentingnya adalah kajian pustaka mencerminkan pemahaman peneliti akan apa yang akan ditelitinya. Jika kita membaca kajian pustaka sebuah karya penelitian, maka kita akan menyadari bahwa penelitinya paham atau tidak paham mengenai apa yang akan ditelitinya. Tentu saja, mahasiswa tidak perlu membaca semua tulisan yang relevan tentang apa yang ditelitinya, karena itu tidak mungkin. Pada zaman sekarang ini, begitu banyak informasi yang relevan dan tidak memungkinkan untuk dibaca semuanya. Meski demikian, mahasiswa dituntut untuk menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh paham tentang apa yang ditelitinya. Metode penelitian. Pada metode penelitian diungkap mengenai fokus atau variabel penelitian. Istilah fokus biasanya digunakan oleh penelitian yang meneliti berdasarkan tradisi kualitatif, sedangkan variabel biasanya pada penelitian kuantitatif. Tapi intinya adalah fokus atau variabel maknanya adalah faktor yang diteliti. Nah, fokus ini tentu saja bersumber dari pertanyaan penelitian, karena harus ada benang merah antara pertanyaan penelitian dengan fokus atau variabel penelitian. Data yang diperlukan harus jelas, data apa yang diperlukan dalam penelitian itu. Tentu kembali berkaitan dengan fokus. Apakah datanya data kuantitatif atau data kualitatif dengan berbagai jenis datanya? Kemudian, siapa yang menjadi sumber data? Jadi data yang akan didapat harus jelas dulu, baru kemudian siapa yang dijadikan sumber data. Di sini nanti berkaitan dengan pemilihan sumber data, persoalan sampel dan populasi. Uraian berikutnya menyangkut prosedur penelitian dalam konteks pengumpulan dan analisis data. Bagaimana cara pengumpulan datanya? Teknik apa yang digunakan? Demikian juga analisis datanya. Pada metode, seyogianya juga dijelaskan mengenai rasional dari apa yang dilakukan tersebut. Seringkali pada naskah skripsi atau tesis mahasiswa dalam metode penelitian itu banyak mengungkap mengenai teori yang berkaitan dengan metode penelitian, bahkan aspek teoritisnya lebih banyak dibahas, menjalar kemana-mana, sementara porsi bagaimana metode itu dilakukan itu yang kurang, padahal mestinya yang banyak dibahas, yang menjadi fokus yaitu apa yang akan dilakukan. Tidak usah lagi banyak mengurai mengenai teori yang berkaitan dengan metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Oleh karena apa? Setiap penelitian memiliki logika metodenya masing-masing. Jadi tidak ada satu resep untuk semua. Oleh karena antara penelitian yang satu berbeda dengan penelitian yang lainnya. Kita mengenal survei, ada penelitian evaluatif, ada penelitian eksperimen, analisis isi, penelitian tindakan, penelitian pengembangan, Delphi, dan sebagainya. Nah, setiap penelitian ini memiliki karakternya masing-masing. Oleh karena itu, kepada mahasiswa, pelajarilah jenis penelitian tersebut,
kemudian lihat bagaimana sistematika uraian tentang metode penelitiannya. Sebagai misal, untuk penelitian pengembangan yang terdiri atas beberapa tahap, setiap tahap memiliki prosedurnya masing-masing. Pengumpulan datanya antara tahap yang satu berbeda dengan tahap yang lain. Oleh karena itu, intinya adalah setiap metode penelitian memiliki sistematikanya sendiri. Jadwal biasanya bersifat tentatif sebagai panduan. Meski demikian, jadwal harus realistis, tidak sekadar formalitas. Pembiayaan diperlukan terutama untuk mencari sponsor sebagai bentuk untuk meyakinkan sponsor. Nah, tentu saja biayanya harus realistis dan juga tidak sekadar formalitas. Realistis dalam arti kata mengikuti aturan pembiayaan, standar harga, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan presentasi ini memberi manfaat bagi mahasiswa. Selamat melakukan penyusunan proposal penelitian.